Dika. Hana melangkah mendekat ke arah Dika. Pandangannya tak lepas dari kucing kecil yang terlihat sangat menggemaskan di matanya. Dika menoleh ke arah belakang. Ada apa? Tanya Dika. Ini kucing siapa? Tanya Hana tanpa mengalihkan pandangan dari kucing kecil yang sangat lucu itu. Kucing ini milik mamaku. Balas Dika. Milik mamamu? Tapi kenapa aku baru melihatnya? Kening Hana mengkerut bingung. Bagaimana bisa kau tidak melihatnya? Dia bersembunyi di kamarmu tadi malam. Dan aku baru menemukannya pagi ini. Dika pun turut bingung dengan pertanyaan Hana. Bersembunyi di kamarku? Hana kembali bertanya. Dika pun mengalihkan pandangan pada kucingnya dan tak lagi menjawab pertanyaan Hana. Hai cantik. Siapa namamu? Hana berjongkok. Mengelus lembut bulu kucing yang sudah mencuri perhatiannya itu. Comel. Dika yang menjawab. Comel? Apanya yang comel? Aku kan bertanya siapa namanya. Ucap Hana. Kau bertanya dan aku sudah menjawabnya. Balas Dika. Kening Hana semakin mengkerut. Melihat itu Dika pun menggeleng. Namanya Comel. Jelas Dika. Kepala Hana pun akhirnya mengangguk. Oh, namanya Comel? Aduh lucunya. Tanpa sadar Hana mencubit lengan Dika. Menyadari kesalahannya, Hana pun menjauhkan tangannya. Apalagi saat ini Dika tengah menatapnya tajam. Apa tanganmu itu terbuat dari capit kepiting? Tanya Dika dengan wajah datarnya. Capit kepiting? Kening Hana kembali mengkerut. Matanya nampak menyipit. Ya, capit kepiting. Apa kusabar cubitanmu itu sangat pedih? Hana melipat bibirnya saat menyadari maksud ucapan Dika. Haha, kau ini bisa saja. Hana mengalihkan pandangan ke arah lain saat menyadari kesalahannya cukup fatal. Dika mendengus tanpa menjawab. Kenapa namanya Comel? Sungguh lucu. Ucap Hana mengalihkan percakapan mereka. Entahlah. Tanyakan saja mamaku. Balas Dika. Bibir Hana mengerucut. Aku sungguh menyesal telah bertanya. Gumam Hana pelan. Dika pun bangkit dari jongkoknya lalu menggendong Comel. Kau ingin membawanya kemana? Tanya Hana. Ke kandangnya. Balas Dika lalu melangkah ke arah dapur. Hana pun mengikuti langkah Dika. Aku sudah membuatkan sarapan untukmu. Kau ingin mandi dulu atau sarapan? Tanya Dika setelah memasukkan Comel ke dalam kandangnya. Aku ingin mandi dulu. Aku tidak biasa sarapan sebelum mandi. Balas Hana. Dika mengangguk paham. Aku sudah meletakkan baju dan hoodie untukmu di atas ranjang. Hoodie? Kening Hana mengkerut. Ya. Apa kau mau memakai dalaman yang sama setelah mandi nanti? Hana menggeleng. Karena itu aku memberikan hoodie untukmu agar bentuk tubuhmu tidak kelihatan. Jelas Dika. Hana terdiam. Menatap Dika sesaat lalu mengembangkan senyumannya. Kau ini sungguh pengertian sekali. Ucapnya malu-malu. Dika menarik sebelah bibirnya ke samping. Aku terpaksa melakukannya karena aku tidak ingin mataku tercemari dengan bentuk dadamu yang kecil itu. Cetus Dika. Senyuman di wajah Hana luntur seketika. Sudah 2 kali kau mengatai dadaku kecil. Geram Hana. Aku berbicara sebuah fakta. Dika memasang wajah begitu menyebalkan di wajah Hana. Senyuman miring nampak tercetak di wajah Hana. Sepertinya kau perlu pembuktian jika dadaku ini tidak kecil. Hana mulai memainkan kaos putih yang dikenakannya. Melihat itu Dika pun mengkerutkan keningnya. Apa yang kau lakukan? Tanyanya bingung. Aku ingin membuktikan pada pria batu sepertimu jika apa yang kau katakan itu tidak benar. Mulai mengangkat kaos yang dikenakannya. Dika terdiam namun raut wajahnya nampak berubah tegang. Melihat ekspresi Dika, rasanya Hana sangat ingin tertawa melihatnya. Dika mengalihkan wajah ke samping saat Hana semakin mengangkat kaosnya hingga perut putih wanita itu terlihat walau sedikit. Hahaha. Tawa Hana menggelegar. Dika menatap Hana yang kini tertawa terbahak-bahak dengan wajah datarnya. Kau itu sungguh lucu sekali. Ucap Hana sambil menepuk lengannya. Dika menatap tangan Hana yang masih menepuk lengannya dengan keras. Apa kau sudah selesai tertawa?
Tanya Dika dengan tatapan yang berubah tajam. Hana segera menjauhkan tangannya dari lengan Dika. Sebenarnya belum. Tapi badanku sudah gatal ingin mandi. Ucapnya tanpa rasa bersalah. Kalau begitu aku mandi dulu. Ucap Hana lalu buru-buru melangkah meninggalkan Dika yang semakin menatapnya tajam. Wanita itu benar-benar gila. Dika menggelengkan kepalanya. Merasa tak habis pikir dengan tingkah Hana yang terlalu berani padanya. Di dalam kamar tamu, Hana kembali tertawa saat mengingat wajah tegang Dika. Dia itu ternyata cukup menggemaskan dengan wajah esnya itu. Ucap Hana lalu menggelengkan kepalanya. Merasa cukup puas menertawakan Dika, Hana pun melangkah ke kamar mandi dengan senyuman yang tak surut dari wajahnya. Ayo berangkat. Ajak Hana setelah ia dan Dika menghabiskan sarapan pagi mereka. Pagi ini Dika akan mengantarkannya ke toko tempat motornya dititipkan tadi malam. Dika mengelap bibirnya dengan tisu lalu mengangguk. Ayo. Balas Dika lalu bangkit dari duduknya. Hana pun melangkah lebih dulu dari Dika dan berlalu menuju kamar tamu. Kau membawa apa itu? Tanya Dika melihat Hana membawa sebuah paperback di tangannya setelah keluar dari dalam kamar tamu. Ini baju kotorku dan baju kotor milikmu yang aku pinjam. Balas Hana sambil mengangkat paperback di tangannya. Dika mengangguk paham. Kakinya pun kembali melangkah ke arah pintu diikuti oleh Hana. Kau tidak ingin mengganti pakaianmu? Tanya Hana melihat Dika yang hanya menggunakan kaos berwarna putih dan celana kain berwarna hitam selutut. Dika menggelengkan kepalanya. Aku hanya ingin mengantarkanmu pulang bukan pergi ke kampus. Balas Dika. Hana diam dan tak lagi bersuara. Apa dia tidak sadar penampilannya yang seperti ini bisa membuat kaum wanita tergoda? Ucap Hana dalam hati. Terima kasih telah memberikan penginapan dan mengantarkanku mengambil motorku kembali. Ucap Hana dengan tulus saat sudah mengambil motornya di toko. Dika menganggukkan kepalanya. Lain kali jika kau ingin keluar malam lihatlah kondisi cuaca lebih dulu. Pesan Dika. Tanpa menunggu jawaban Hana, Dika pun masuk ke dalam mobilnya. Hana terdiam. Walaupun hanya sebuah pesan singkat, namun entah mengapa ia merasa diperhatikan. Jika begini terus, aku bisa salah paham dengan sikapnya. Gumam Hana sambil menatap mobil Dika yang mulai melaju di depannya. Setelah mobil Dika lenyap dari pandangannya, Hana pun segera naik ke atas motornya lalu melajukan motornya menuju rumahnya. Selama dalam perjalanan pulang, Hana tak henti-hentinya memikirkan tentang Dika selama ia mengenal pria dingin itu dan kejadian tadi malam saat Dika dengan berani menciumnya. Seulas senyuman nampak tercetak di bibir Hana mengingat bagaimana lembutnya Dika menciumnya. Apa dia sudah pernah berciuman sebelumnya? Kenapa dia sepertinya sangat ahli? Gumam Hana. Hana pun semakin larut dalam pemikirannya tentang Dika. Begitu pula dengan Dika, hingga sampai di apartemennya wajah Hana dan segelat tingkah konyolnya selalu teringat di benaknya. Tanpa sadar Dika menarik tipis kedua sudut bibirnya. Sepertinya ada yang sedang jatuh cinta. Ucapan seseorang yang kini tengah duduk di sofa ruang tamu apartemen Dika pun berhasil membuyarkan lamunanan Dika. Gary, sejak kapan kau berada di sini? Tanya Dika. Sejak kau mengantarkan wanita itu pulang. Balas Gary dengan senyum menggoda. Dika tak memperdulikan godaan Gary. Melangkah ke arah sofa lalu menjatuhkan bokongnya di sofa berhadapan dengan Gary. Ada urusan apa kau datang ke apartemenku? Tanya Dika merasa bingung dengan kedatangan Gary secara tiba-tiba. Gary menjatuhkan punggungnya di sandaran sofa. Tidak ada alasan. Aku hanya ingin mengejutkanmu dengan kedatanganku pagi ini. Namun kini justru aku yang dibuat terkejut saat melihat kau keluar dari apartemenmu dengan seorang wanita. Sindir Gary. Dia temanku. Ucap Dika tak ingin Gary salah paham. Gary menarik sebelah bibirnya ke kuping. Teman seperti apa yang sampai menginap di apartemenmu? Pertanyaan Gary mulai terdengar menyebalkan di telinga Dika. Aku hanya menolongnya karena kehujanan di jalan tadi malam. Jelas Dika. Apakah itu benar? Aku sangat percaya pada ucapanmu. Gary melipat bibirnya. Menahan tawanya agar tidak keluar saat melihat wajah Dika mulai berubah. Jika kau datang ke sini hanya untuk bertanya yang tidak-tidak, lebih baik kau pulang saja. Usir Dika merasa jengah dengan sikap sahabatnya. Kau terlalu serius, Dika.
Lagi pula aku mendukungmu jika kau memiliki hubungan khusus dengan wanita itu. Diamlah atau aku akan merobek mulutmu. Hahaha. Gary tertawa-tawa. Rasanya sungguh menyenangkan melihat wajah kesal Dika. Merasa semakin jengah dengan sikap sahabatnya, Dika pun bangkit dari duduknya. Kau ingin kemana? Aku datang ke sini untuk mengajakmu pergi bermain basket. Ucap Gary mengungkapkan niatnya datang. Aku sedang tidak berselera bermain. Tolak Dika. Tak masalah jika kau menolak ajakanku. Namun apa jadinya ya jika Tante Dina tahu jika putranya membawa seorang wanita menginap di apartemennya? Ucap Gary dengan nada mengancam. Dika mendengus. Tunggulah di sini. Aku akan mengambil baju lebih dulu. Balas Dika yang tak ingin mamanya sampai mengetahui ia membawa seorang wanita masuk ke apartemennya. Karena itu bisa saja membuat wanita yang sangat dicintainya itu salah paham dan kecewa padanya. Melihat kepergian Dika, Gary menarik tipis kedua sudut bibirnya. Kau paling mudah untuk diancam Dika. Ucap Gary lalu tertawa kecil. Keesokan harinya, Hana nampak berjalan terburu-buru mengejar langkah Dika yang baru saja keluar dari dalam mobilnya. Dika! Seru Hana saat tubuhnya sudah hampir dekat dengan Dika. Dika menghentikan langkahnya tiba-tiba hingga Hana yang masih berjalan cepat itu menabrak punggung kokohnya. Au! Hana meringis merasakan sakit pada keningnya. Kau itu selalu saja ceroboh. Ucap Dika melihat Hana yang nampak kesakitan. Aku tidak ceroboh. Kau saja yang berhenti tiba-tiba hingga aku menabrak tubuhmu. Balas Hana tak ingin disalahkan. Sekarang katakan ada apa kau mengejarku? Tanya Dika tak ingin basa-basi. Aku hanya ingin memberikan ini kepadamu. Ucap Hana sambil menunjukkan sebuah paperback di tangannya. Kening Dika mengkerut. Apa itu? Tanyanya. Bajumu yang aku pinjam kemarin. Balas Hana. Dika menghela nafasnya. Simpan saja. Tidak perlu dikembalikan karena aku masih memiliki banyak baju di apartemen. Ucap Dika. Kau ini sungguh sombong sekali. Walaupun kau memiliki banyak baju, tapi aku sudah mencucinya untuk diberikan kembali padamu. Tapi aku tidak berminat menerimanya. Simpan saja dan anggap itu sebagai kenangan untukmu. Ucap Dika. Tanpa mau mendengar penolakan Hana lagi, Dika pun segera melangkah meninggalkan Hana yang terdiam karena ucapannya. Kekenangan? Kenapa wajahmu terlihat senang sekali? Tanya Amel saat Hana mendaratkan bokongnya di kursi sebelahnya. Tentu saja aku senang. Karena aku baru saja mendapatkan kenangan dari Dika. Ucap Hana tanpa sadar. Apa? Pekik Amel. Mendengar pekikan Amel, Hana pun tersadar dari keceplosannya. Kau mendapatkan kenangan dari Dik M. Amel tak lagi melanjutkan ucapannya sebab Hana sudah menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Diamlah baru aku melepas tanganku. Ucap Hana dengan tatapan tajamnya. Amel menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Kau bilang apa tadi? Bisik Amel saat tangan Hana sudah terlepas dari bibirnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kilah Hana. Lidah Amel berdecak. Kau jangan berbohong. Jelas-jelas aku mendengarmu menyebutkan kenangan dari Dika. Ucap Amel masih berbisik. Hana menatap ke sekitarnya di mana teman-teman wanitanya kini menatap intens kepadanya. Aku akan mengatakannya nanti. Ucap Hana dengan mata melirik ke arah samping seolah memberi kode pada Amel. Amel mengangguk paham dan tak lagi berbicara. Namun di benaknya saat ini bertanya-tanya kenangan apa yang diberikan Dika pada Hana. Karena Amel mendengar dengan jelas ucapan Hana walau Hana tak menyadarinya. Oh astaga. Jadi kau dan Dika sudah, Amel menggeleng tak percaya atas apa yang didengarnya. Ya begitulah. Aku tidak menyangka jika Dika melakukan itu padaku. Wajah Hana nampak memerah. Mengingat apa yang mereka lakukan di apartemen Dika 2 hari yang lalu benar-benar membuatnya salah tingkah. Lagi pula kau itu berani sekali menantangnya. Cetus Amel. Hana tertawa. Aku hanya mengetes kenormalannya. Dan setelah itu aku sudah mendapatkan jawabannya. Jadi bagaimana rasanya? Apa ciuman Dika sangat nikmat? Tanya Amel penasaran. Ciumannya sungguh mematikan. Wajah Hana semakin memerah saat membayangkan nikmatnya ciuman Dika.
Amel memukul pundak Hana saat melihat Hana mulai berpikiran yang tidak-tidak. Jangan bilang saat ini kau sudah memakan ucapanmu sendiri. Cibir Amel. Kening Hana mengkerut. Apa maksudmu? Tanyanya. Kau dari dulu selalu mengatainya yang tidak-tidak, bahkan kau berkata tidak sudi jika menyukainya. Ucap Amel mengingatkan Hana. Hana dibuat terdiam. Memang benar dulu ia pernah mengatakannya. Namun saat merasakan perhatian Dika kepadanya, entah mengapa pendiriannya dulu lenyap begitu saja. Sudahlah. Aku sudah tahu jawabannya. Ucap Amel yang dapat menangkap maksud dari raut wajah Hana. Apa maksudmu? Tanya Hana. Aku tahu kau sudah mulai tertarik pada Dika kan? Lagi pula itu wajar. Siapa yang tidak menyukai pria seperti Dika? Apalagi Dika memberikan perhatian yang menurutku tidak wajar kepadamu, kau pasti terbawa perasaan dengan perhatiannya. Balas Amel. Aku tidak seperti yang kau katakan. Hana masih saja berupaya membohongi hatinya. Ceka. Kau ini terlalu naif, Hana. Lebih baik kau jujur dengan perasaanmu dan melanjutkan sandiwaramu menjadi kenyataan. Apa maksudmu? Hana kembali bertanya. Hana, kau ini terlalu lamban jika tentang cinta. Amel dibuat menggeleng melihat sikap sahabatnya. Lagi pula kau itu tidak bisa berbicara dengan jelas. Sembur Hana. Lidah Amel berdecak. Amel pun menghela nafas sesaat sebelum menjawab pertanyaan Hana. Maksudku, lebih baik kau dan Dika pacaran sungguhan saja. Lagi pula orang-orang sudah mengira kalian adalah sepasang kekasih. Kau jangan berbicara sembarang Amel. Hana dibuat tak habis pikir dengan saran sahabatnya. Aku hanya memberi saran. Daripada suatu saat nanti kau menyesal saat Dika mengakui kalian bukanlah sepasang kekasih dan Dika sudah mendapatkan pasangan untuknya. Lebih baik saat ini kau bertindak cepat karena aku juga melihat Dika sudah memiliki ketertarikan kepadamu. Apa Dika benar memiliki ketertarikan kepadaku? Pertanyaan itu terus berputar di benak Hana setelah mendengar ucapan Amel beberapa hari yang lalu. Hana menatap langit kamarnya dengan pandangan kosong. Ingatannya kembali berputar pada setiap kejadian yang ia lewati dengan Dika selama 3 semester belakangan ini. Dika. Seulas senyuman nampak terbit di bibir Hana saat mengingat wajah dingin Dika yang selalu membuatnya naik darah. Di balik sikap dinginnya, Dika memiliki rasa simpati yang besar pada orang-orang di sekelilingnya. Gumam Hana mengingat betapa banyaknya kebaikan Dika kepada teman-temannya yang membutuhkan bantuannya dan juga kepadanya. Malam semakin larut, Hana pun semakin larut dalam lamunannya tentang Dika hingga tanpa sadar kedua kelopak matanya pun mulai tertutup saat rasa kantuk yang teramat mulai menyerang matanya. Pagi ini Hana lewati dengan senyuman merekah di bibirnya. Entah mengapa mood paginya terasa semakin membaik hanya karena mengingat wajah Dika. Hana melangkahkan kakinya semakin lebar dengan sedikit berlari agar cepat sampai ke dalam kelasnya. Rasanya ia sungguh tidak sabar melihat wajah Dika di dalam kelasnya setelah melihat mobil Dika sudah terparkir di parkiran kampus. Saat sudah berada di ambang pintu, Hana menghentikan langkahnya karena melihat Dika dan Lisa nampak berbicara sangat akrab satu sama lain. Hal yang tidak pernah Hana lihat selama 3 semester ini. Merasa ada seseorang yang tengah berdiri di ambang pintu, Lisa dan Dika pun menatap ke arah pintu di mana Hana nampak memperhatikan mereka. Hana. Ucap Lisa dengan tersenyum pada Hana. Hana diam. Pandangannya kini terisi penuh pada wajah Dika yang sejak tadi sangat ingin dilihatnya namun kini membuatnya menyesal karena ingin melihat wajah itu. Hana mengalihkan pandangannya ke samping. Entah mengapa hatinya terasa sakit melihat Dika begitu dekat dengan Lisa. Bukankah wanita itu sudah tak lagi mengejar Dika sejak ia membuktikan hubungan palsu mereka? Namun apa yang ia lihat saat ini? Bahkan Dika yang biasanya acuh pada Lisa pun nampak tersenyum pada Lisa. Hana melangkahkan kakinya masuk ke dalam kelas dengan lamban. Ia mengalihkan pandangannya ke samping seolah-olah sedang mencari kursi padahal tak ingin melihat keakraban Dika dan Lisa. Apa kau tahu Dika, aku sangat terkejut saat mengetahui kau adalah teman pria masa kecilku dulu. Suara Lisa terdengar cukup keras hingga telinga Hana dapat menangkap ucapannya. Dika menarik tipis kedua sudut bibirnya. Aku juga tidak menyangka. Balas Dika. Setelah kepindahanmu ke kota ini, aku selalu merindukanmu setiap harinya. Aku selalu berharap kita akan bertemu kembali. Ucap Lisa.
Hana menjatuhkan bokongnya dengan kasar di atas kursi hingga menimbulkan suara cukup keras. Dika menolehkan kepalanya ke belakang. Hana pun buru-buru menatap ponselnya saat menyadari tatapan Dika. Setelah tadi malam aku mengetahui jika kau adalah teman masa kecilku, aku rasanya sungguh tidak sabar mengatakannya kepadamu, ucap Lisa. Suaranya masih terdengar cukup keras hingga Hana dapat mendengarnya. Lisa pun mengeluarkan sesuatu di dalam tas sandangnya. Kau lihat ini? Ini adalah foto kita waktu kecil dulu. Sungguh imut sekali bukan? Lisa mengangkat beberapa lembar foto di tangannya ke wajah Dika. Kau masih menyimpannya? Wajah Dika nampak terkejut melihat foto-foto kebersamaannya dan Lisa masih tersimpan. Tentu saja. Aku tidak mungkin menghilangkan kenangan dari pria yang sangat aku sayangi. Balas Lisa sambil tersenyum. Dek. Detak jantung Hana berhenti berdetak saat mendengar ucapan Lisa. Hana memperhatikan ekspresi Dika yang terlihat biasa saja mendengar ucapan Lisa. Seolah ucapan itu tidak berpengaruh apapun padanya. Apa kau tahu, Dika, kedua orang tuaku tadi pagi menanyakan keadaanmu saat mereka tahu jika kau adalah teman satu jurusanku di kampus. Dan mereka juga menitipkan salam kepadamu dan untuk om dan tante. Dika menarik bibirnya ke samping. Sampaikan kembali salamku kepada om dan tante. Aku akan menyampaikan salam mereka kepada kedua orang tuaku nantinya. Balas Dika. Lisa melebarkan senyumannya. Kesempatan untuk berbicara panjang lebar kini sudah ada di depan matanya. Mama dan Papa juga mengharapkan kau datang ke rumah bersama om dan tante. Ucap Lisa lagi. Dika terdiam. Tapi jika kau tidak ada waktu tak masalah. Lanjut Lisa kemudian. Aku akan mengusahakan untuk datang. Tapi aku tidak janji, balas Dika. Senyum di bibir Lisa semakin terkembang. Terima kasih, Dika. Tanpa diduga Lisa menggenggam tangan Dika. Hana tertunduk. Dadanya mulai sesak melihat adegan di depan matanya. Moodnya yang sangat baik sejak bangun tidur lenyap begitu saja. Sedangkan Dika buru-buru melepas genggaman tangan Lisa. Maaf. Ucap Lisa menyadari kesalahannya. Dika hanya diam namun tatapannya berubah dingin. Kedatangan teman-teman mereka pun menghentikan percakapan Lisa dan Dika. Kalau begitu aku kembali ke kursiku dulu. Pamit Lisa yang diangguki oleh Dika. Setelah kepergian Lisa, Dika menoleh ke belakang. Wajah Hana yang tertunduk membuatnya tidak bisa membaca ekspresi wanita itu saat ini. Namun Dika yakin jika Hana dapat melihat apa yang Lisa lakukan tadi. Helaan nafas Dika terdengar kasar. Entah mengapa melihat Hana membuatnya merasa bersalah. Hana, kenapa dengan wajahmu? Tanya Amel melihat wajah Hana yang nampak sendu. Hana mengangkat wajahnya. Menatap Amel dengan mata berkaca-kaca. Aku oke. Balasnya berhohong. Amel menggelengkan kepalanya. Kau tidak oke, Hana. Tekan Amel. Sudahlah. Lebih baik kau duduk karena dosen kita sudah mau masuk. Ucap Hana lalu mengarahkan pandangan pada dosen mereka yang kini sudah masuk ke dalam kelas. Mau tak mau Amel pun menuruti perkataan Hana. Walau di dalam hatinya kini menebak-nebak pada apa dengan sahabatnya itu. 2 jam berlalu, jam perkuliahan pun selesai. Hana dengan buru-buru keluar dari dalam kelasnya diikuti Amel. Kita ke taman saja, ya? Pinta Hana saat mereka sudah keluar dari dalam kelas. Amel mengangguk menyetujui. Walaupun perutnya sangat lapar saat ini, namun melihat raut kesedihan Hana membuatnya tak bisa menolak ajakan Hana. Amel, aku memutuskan untuk membatalkan niatku untuk mengejar Dika. Ucap Hana saat baru saja mendaratkan bokongnya di kursi taman. Kenapa? Kening Amel mengkerut. Entahlah. Namun aku merasa perjuanganku akan berujung sia-sia. Aku juga tidak ingin galau jika cintaku nantinya bertepuk sebelah tangan. Sebelum berjuang, lebih baik aku menghentikannya. Terang Hana. Kening Amel semakin mengkerut dalam. Hana, kau ini kenapa? Atas dasar apa kau membatalkan niatmu? Kau dan Dika itu memiliki ketertarikan satu sama lain dan aku yakin itu. Baru kemarin kau mengatakan ingin mencoba mendekati Dika dan mendapatkan hatinya, kenapa sekarang kau dengan mudahnya berubah pikiran? Hana menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik kepadaku.
balas Hana. Tak ingin pembicaraan mereka semakin panjang, Hana pun menceritakan apa yang didengarnya tadi pagi dan keakraban Dika dan Lisa yang tidak seperti biasanya.